Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, pemirsa yang Allah. Alhamdulillah ketemu lagi dengan channel Islam Madinah. Kali ini akan membawa tema tentang doa ya. Punya masalah hidup, punya cita-cita, ingin doa lebih mudah terkabul. Inilah hakikat, cara dan adab berdoa. Baik, punya cita-cita atau hajat yang belum tercapai barangkali ya. Ada masalah hidup, masalah cinta, masalah kuliah, pekerjaan, karir, penyakit, kasus hukum, atau ada musibah seperti kehilangan harta, jiwa, dan lainnya. Nah, masalah itu menyadarkan kita bahwa manusia makhluk yang lemah. Kadang masalah itu datang sebagai jalan hidup. Saat itulah kita butuh pengaduan, pertolongan, dan menggantungkan harapan. Nah, disitulah peranan dan pentingnya doa. Kita lihat istilah doa. Doa dari kata da'a atau asalnya da'awa yang berarti memanggil, menyeru, meminta, memohon. Nah, ketika kita berdoa, kita panggil dulu, kita seru dulu yang akan kita mintai tolongnya, yakni Allah, agar Allah memperhatikan kita, mendengar keluhan kita. Setelah Allah merespon seruan kita connect dengan Allah dan perhatikan kita, baru kita sampaikan permohonan kita. Oke, kemudian kedudukan doa itu apa? Doa adalah ibadah karena memang diperintahkan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ghafir ayat 60. Dalam hadis Abu Daud nomor 1264, ad-doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi yang paling penting saat hendak berdoa, niatkan ibadah ya. Bukan semata-mata ada kebutuhan atau apa gitu. Oke, berikutnya hakikat doa. Untuk memahami hakikat doa, simak dulu alat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sungguhnya aku dekat kata Allah. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam banyak kitab tafsir, ayat ini menjawab pertanyaan sahabat tentang kedekatan Allah. Dalam ayat ini digunakan kata ujibu yang diterjemahkan dengan mengabulkan kata dakwah untuk permohonan doa. Pendoanya menggunakan kata da'i. Ayat ini sebenarnya ayat cinta ya. Seolah-olah Allah menyampaikan kasih sayangnya kepada hambanya. Sayang, aku ini dekat. Nah, seperti itulah. Untuk memahami ayat ini, pahami dulu istilah-istilahnya. Pertama, hamba Allah. Allah menggunakan istilah ibadi, hamba-hambaku. Apa yang dimaksud hamba-hamba Allah, hamba-hambaku dalam ayat ini? Sebaiknya menjawabnya dengan pertanyaan lagi ya. Sudahkah kita menjadi hamba Allah? Ataukah masih jadi hamba nafsu kita? Atau bahkan jadi hamba yang lain? Nah, yang bagaimana yang sudah menjadi hamba Allah? Kita pahami dulu tentang hamba sahaya. Bagaimana sikap dan pengabdian hamba saya kepada tuannya? Apapun ya yang tuannya inginkan dan perintahkan pasti diturutinya. Apakah kita sudah jadi hamba Allah? Nah, ini pertanyaannya. Baik, kita lanjut. Yang kedua, Allah itu dekat. Hanya saja kita sendiri yang merasa jauh dan menjauh. Kedekatan itu dibuktikan dengan selalu memperhatikan manusia, selalu merindukan manusia, ya, selalu merindukan manusia. Lebih dari seorang ibu yang merindukan anaknya. Allah memanggil-manggil manusia melalui banyak cara, zikir, surat cinta, yaitu Al-Quran, ya, sholat, adzan, haji. Bagaimana sikap kita terhadap panggilan ini? Apakah kita meresponnya dengan baik? Atau kita pura-pura tuli, pura-pura nggak dengar, ya, pura-pura buta, pura-pura tidak tahu semua itu? Nah, kedekatan inilah yang menyebabkan seruan itu mudah direspon. Kalau jauh kita mesti teriak-teriak, tapi kalau dekat dengan bisikan saja, sudah memadai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi qaribun mujib. Sungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi maha memperkenankan doa hambanya. Sekarang kita renungi penggalan ayat berikutnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau terjemahkan berkata, aku jawab seruan orang yang menyeru ketika menyeruku. Maksudnya adalah menjawab doa orang yang berdoa. Penggalan ayat berikutnya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Maka hendaklah mereka menjawabku, meresponku, dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Pengenalan terakhir ini menjadi syarat Allah merespon seruan kita, yakni kita merespon seruan Allah terlebih dahulu sebelum meminta Allah merespon seruan kita. Syarat berikutnya adalah beriman kepada Allah. Artinya kita yakin Allah mendengar seruan kita, yakin Allah bisa mengabulkan doa kita. Sebagaimana dalam hadis, aku berada dalam prasangka hambaku dan seterusnya. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekatkan diri kepadanya sedepak. Jika ia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku mendatanginya dalam keadaan berlari. Puncaknya adalah mendapat petunjuk kebenaran, yarsyudun, karena doanya terkabul. Saat terkabul itulah saya akan melihat Allah itu nyata adanya, menemukan keajaiban doa. Jadi doa itu sebenarnya jalinan kasih sayang Allah dengan hamba yang timbul dari interaksi keduanya secara positif. Allah menguji cinta hamba dan mendapatkan berbagai respon dari hamba-hamba Allah. Keajaiban doa adalah bentuk cinta Allah dan menaikkan cinta kepada Allah. Dari urian singkat di atas, jelas bahwa doa itu sebaiknya diawali hubungan baik dulu dengan Allah. Ada saling pengertian, saling timbal balik. Kita respon seruan Allah agar Allah merespon seruan kita. Kita jadi hamba Allah dulu sebelum Allah menjawab seruan kita, mengabulkan doa kita. Bagaimana jika kita belum jadi hamba Allah padahal kita sudah terdesak kebutuhan? Jalan pintasnya adalah melalui rahmat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah mempermudah terkabulnya doa. Ada banyak jalan untuk meraih rahmat Allah seperti menyayangi sama dengan menyantuni fakir miskin, yatim, duafa, atau baca Al-Quran, sholawat. Dalam At-Taubah 99 Allah berfirman, minal arabi ma yu'minu billahi wal yawmil akhiri wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawati rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmati innallaha ghafurur rahim. Di antara orang Arab Baduy ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan sarana untuk beroleh doa-doa Rasul. Tahulah, sungguhnya infak itu suatu sarana bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Al-Ma'ruf 56, 9 ala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dalam konteks doa, ayat ini secara tersirat mengatakan berdoalah dengan rahmat Allah agar mudah terkabul dan rahmat Allah itu dekat dengan orang muhsin. Ya, ini banyak memberi manfaat orang muhsin ya, banyak memberi manfaat, berinfak, bersedekah kepada orang lain. Bagaimana kalau kita tidak punya harta, uang untuk berinfak? Bisa melalui banyak baca Al-Quran, menggali Al-Quran, karena Al-Quran itu rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Bagaimana kalau tidak bisa baca Al-Quran? Baca sholawat, karena sholawat mendatangkan rahmat Allah. Dalam satu hadis, berselawatlah atasku, karena orang yang berselawat atasku dengan satu selawat, niscaya Allah akan berselawat atasnya dengannya 10 kali. Selawat Allah kepada kita adalah rahmat. Kemudian bagaimana cara dan adab berdoa? Pertama, ta'awud, al-fatihah, istighfar. Kemudian kedua, serulah Allah dengan baca ya Allah, ya Rahman. Nah, ini ada di Isra ayat 110. Katakanlah Nabi Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nama mana saja yang kamu seru, maka itu baik karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Kemudian setelah menyeru ya Allah, ya Rahman, serulah dengan ya Arhamar Rahimin. Ya. Dalam Al-A'raf 151, qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Musa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku serta masukkanlah kami ke dalam rahmatmu. Engkaulah Maha Penyayang dari semua penyayang. Juga ada dalam doa Nabi Ayub alaihissalam, Ayyuba idza nada rabbahu anni massani ad-durru anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum wa rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin.
Ayub ketika dia berdoa kepada Ingatlah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Maka kami mengabulkan doanya. Lalu kami melenyapkan penyakit yang ada padanya, kami mengembalikan keluarganya kepadanya, dan kami melipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan pengingat bagi semua yang menyembah kami. Kemudian berikutnya, baca selawat apa saja atau yang terpendek, misalnya selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sambil fokus akan kita menghadap Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa harus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini adab. Boleh saja kita langsung menghadap Allah tanpa membawa-bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sepertinya kurang adab gitulah ya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terdepan di hadapan Allah subhanahu wa taala. Jadi ya kurang sopan aja lah kalau menyelonong sendiri. Nah, setelah itu sampaikan doa Anda. Kemudian tutup lagi dengan sholawat lagi dan hamdalah. Tambahlah dengan Al-Fatihah untuk mendapatkan rahmat Allah. Sebagai tambahan, sampaikan doa dengan lirih, seolah kita sedang dekat dan berbisik kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kita rendah hati, tadarru'. Jika mengacu ke doa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam, seruan anta arhamur rahimin, Engkau Maha Penyayang dari semua yang penyayang, dilakukan di akhir doa. Tentu saja yang tidak boleh dilupakan adalah makanan, minuman, pakaian dari yang halal. Oke, kemudian bagaimana dengan doa hajat yang urgen, yang mendesak? Jika ada doa yang mendesak ingin segera dikabul, coba pasang target, misalnya berdoa dalam 40 hari berturut-turut setiap sepertiga malam terakhir. Nah, sebelum mulai, yakinkan dulu bahwa Allah akan mengabulkan doa karena Allah akan sesuai prasangka hambanya. Lakukan doa selama 40 hari di waktu yang sama tanpa putus. Mudah-mudahan sebelum 40 hari sudah ada titik terang. Selama 40 hari, pasrahkan semua kepada Allah. Yakinlah ya, bahwa Allah itu pasti akan lebih memilih kebaikan akhirat ya, untuk kita, untuk Anda, daripada duniawi. Ya. Setelah itu boleh lanjut kalau mau. Maksudnya diteruskan doa itu setiap hari. Oke, kemudian apa sih katalisator doa? Katalisator doa itu ya suatu untuk istilahnya semoga bisa mempercepat mempermudah doa terkabul. Jadi kita yang berdoa pastinya ingin segera terkabul, terwujud, tapi doa itu tidak seperti main sulap, simsalabim jadi ya. Nah, Allah memenuhi doa kita atas dasar kasih sayang demi kebaikan akhirat, meski harus kecewa misalnya dari sisi duniawi. Nah, sedangkan main sulap itu bermain dengan setan, ya, jin, ya, yang memang ingin menyesatkan manusia. Apapun dituruti asal manusia nanti masuk perangkapnya. Tapi coba dengan katalisator doa, amalan yang bisa mempercepat dan permudah terkabulnya doa, misal dengan bertawasul pada amal baik yang mungkin pernah kita lakukan atau lakukan sedekah. Kemudian cari juga waktu-waktu yang mustajab, sepertiga malam terakhir, hari Jumat, saat berpuasa menjelang buka, antara adzan dan iqamah, saat sujud setelah membaca Al-Quran, saat turun hujan, saat prihatin karena dihina, ditolimi, sakit, atau ada musibah. Pilih juga tempat-tempat yang mustajab, terutama jika sedang haji atau umroh, ya, di sekitar Ka'bah, Hijr Ismail, Mu'tazam, antara Safa dan Marwah, Muzdalifah, Mina. Oke. Ada beberapa doa khusus, misalnya untuk menghilangkan penyakit seperti tadi doa Nabi Ayub alaihissalam. Anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Maka insya Allah ya, untuk lepas dari kesedihan atau kegelapan pikiran, baca doa Nabi Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian doa meminta rahmat ya, agar semua urusan lancar beres dalam Al-Kahfi 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Kemudian jangan lupa juga doa abadi ya, yang harus terus dibaca setiap hari. Doa sapu jagat dan doa rahmat, misalnya doa sapu jagat yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Sebagai penutup, Allah alam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol, berarti Anda ngasih jempol kepada Allah. Jika Anda dasar ke lain, berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Jika Anda subscribe, bagi yang belum ya, berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya, tentu karena kebodohan saya. Untuk itu silakan perbaiki lewat komentar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.